dapat kembali bersekutu bersama-sama. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan bersukacita. Mari kita puji nama Tuhan dengan riang dan gembira. Kita naikkan satu nyanyian bersuka dalam Tuhan dan jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, sebentar lagi kami ingin memulai chapel kami. Tuhan pimpin agar chapel kami bisa berjalan dengan lancar tanpa kekurangan suatu apapun dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan pimpin juga untuk pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada hari ini. Tuhan pimpin agar pelayan-pelayan-Mu ini dapat memberikan pelayanan yang terbaik ya Tuhan, dari yang terbaik. Dan Tuhan juga pimpin untuk internet yang akan kami gunakan untuk mengikuti chapel ini agar bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 8-12 yang berbunyi, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, tidak selalu yang menuntut dan tidak untuk selama-lamanya yang mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia.
Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. 13 Mei 2018 mungkin akan menjadi tanggal tak terlupakan bagi Ibu Weni Angelina dan Bapak Eri Hudojo. Kedua anak mereka tewas dalam serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di Gereja Santa Maria Tak Bercela. Hari Minggu pagi itu, mereka pergi ke gereja untuk mengikuti misa pagi. Kedua anak mereka, Vincentius Evan Hudojo dan adiknya Nathanael Ethan Hudojo, turun lebih dahulu ke mobil bersama ibunya, sementara ayah mereka memarkirkan mobil. Evan menggandeng tangan adiknya setelah turun dari mobil. Tanpa disangka, ketika mereka hendak memasuki gereja, sebuah bom meledak dan menghempaskan tubuh mereka. Keduanya terluka parah akibat serpihan benda logam dan pendarahan dalam. Tak lama setelah berada di rumah sakit, keduanya pun meninggal. Sungguh tak terbayangkan luka hati yang dialami oleh kedua orang tua Evan dan Nathan. Mereka tiba-tiba harus kehilangan kedua anaknya sekaligus. Mungkin kita akan merasa wajar jika orang tua Evan dan Nathan menyimpan kepahitan, kemarahan, bahkan dendam kepada para pelaku. Namun dalam peringatan 1 tahun peristiwa bom gereja di Surabaya, dengan wajah yang tenang, Ibu Weni mengatakan, "Saya berusaha membiasakan diri tidak ada lagi anak-anak. Kenangan sama mereka saya selalu ingat. Kenangan yang jahat sudah saya lupakan. Saya udah maafkan dan saya udah gak ingat wajah pelakunya." Teman-teman, kekuatan apa yang mampu menggerakkan hati seorang ibu sehingga dapat mengampuni orang yang merenggut nyawa buah hatinya? Pernyataan Ibu Weni yang bersedia mengampuni para tersangka menjadi refleksi imannya yang paling mendasar kepada Tuhan, yaitu bersedia mengampuni sesama, mengampuni bukan hanya untuk perkara kecil saja, namun yang terbesar sekalipun. Mengapa? Sebab besar pula pengampunan yang Tuhan telah lebih dulu berikan kepada kita. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Demikian penggalan syair dalam lagu Sejauh Timur dari Barat. Kalimat ini menyatakan bahwa Tuhan tidak lagi pernah mengingat dan melihat pada dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kasih-Nya besar melampaui segala kesalahan kita. Lagu yang cukup populer ini merupakan ciptaan dari Jonathan Prawira. Ia merupakan seorang pencipta lagu rohani yang cukup aktif dan menghasilkan lebih dari 500 nyanyian. Ia memulai pelayanan ini pada tahun 1989. Sebelum mendedikasikan dirinya dalam pelayanan ini, ia merupakan salah seorang pekerja di satu perusahaan swasta. Namun pada tahun tersebut, ia mengalami sebuah pengalaman iman yang membuat dirinya tidak takut untuk menyerahkan kehidupannya dalam dunia pelayanan. Menariknya, Jonathan Prawira sebenarnya tidak bisa bermain alat musik. Bahkan pada waktu sekolah dulu, ia merupakan salah satu murid yang mendapat nilai musik yang tidak baik. Oleh karena itu, ia tidak pernah membayangkan kalau dirinya akan menjadi pencipta beragam lagu rohani. Selesai. Pengalaman ini membuat Jonathan berefleksi bahwa kasih Allah begitu besar. Tuhan ternyata memaklumi segala keberadaan kita dengan semua kelemahannya. Ia pun teringat dengan perkataan pemazmur dalam Mazmur 103 ayat 14. Sebab ia sendiri tahu apa kita. Kita ini debu. Mazmur ini membuat dirinya semakin menyadari sosok Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ia memahami segala penderitaan dan kehinaan diri manusia sebagai makhluk yang berdosa. Atas segala kehinaan dan kerendahan ini, Allah justru tidak membuang manusia. Allah tidak marah atau kemarahannya tidak lama. Allah memandang kita dengan menjauhkan kita dari pelanggaran-pelanggaran yang ada. Ia menjauhkan pelanggaran itu ibarat jarak dari timur ke barat. Berapa jaraknya dari timur ke barat? Tidak ada yang tahu. Mengapa? Karena tidak terlihat ujungnya. Inilah besarnya pengampunan Tuhan. Tuhan memilih untuk tidak melihat segala pelanggaran kita, tidak menyimpan ataupun mendendamnya. Keyakinan inilah yang membuat manusia dapat bangkit dan kembali menjalankan kehidupan. Pengampunan dari Allah lah yang memulihkan kehidupan manusia.
Sebagai manusia yang berdosa, tentu kita tidak bisa memulihkan diri sendiri dari dosa kita. Ketika kita merasa bersalah pada orang lain, pengampunan dari mereka yang akan menjadi jalan pemulihan bagi diri kita dan sesama. Demikian halnya dengan anugerah pengampunan dari Tuhan. Bahkan hanya pengampunan dari Tuhan saja yang dapat menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Teman-teman, kasih pengampunan Tuhan ini selalu dinyatakannya dalam hidup kita. Betapapun perbuatan kita hina, keji, tangan Tuhan senantiasa terbuka bagi pertobatan kita. Di masa pandemi ini kita masih harus belajar dari rumah. Mungkin juga kakak, adik, papa, mama, dan anggota keluarga yang lain masih harus lebih banyak beraktivitas dari rumah. Perjumpaan dan komunikasi yang lebih intens setiap hari bisa jadi menimbulkan perselisihan yang lebih sering terjadi juga. Kadang kita kesal, marah, kecewa, iri hati, dengki karena perbuatan keluarga kita sendiri. Melalui refleksi dari firman Tuhan ini, apa yang menjadi panggilan kita? Anugerah pengampunan dari Tuhan telah menguatkan Ibu Weni mengampuni pelaku pembunuh anaknya. Mintalah Tuhan juga menguatkan dan melembutkan hatimu untuk mengampuni keluarga atau orang lain yang pernah menyakitimu, sesulit apapun itu. Sebab pengampunan Tuhan berlaku tidak hanya pada kondisi tertentu. Dan demikian pula kita diminta untuk melakukan hal yang serupa pada keluarga dan sesama kita. Pilihlah sikap untuk tidak mengingat-ingat lagi kesalahan setiap orang lain ataupun anggota keluarga kita, dan lihatlah mereka dengan kasih. Sama seperti Tuhan yang selalu melihat kita dengan kasih-Nya. Di sanalah terjadi pemulihan di tengah keluarga. Setelah kita mendengar renungan tadi, terlihat ya besarnya pengampunan Tuhan kepada kita. Dia sudah tidak melihat lagi segala pelanggaran kita, menyimpan maupun mendendam. Tapi sampai kapan? Kata Tuhan, selamanya, seperti jarak dari timur ke barat. Oleh karena itu, mari kita mengangkat pujian sejauh timur dari barat. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur
hati kita pasti pernah disakiti, bahkan oleh anggota keluarga kita sekalipun. Kita juga mungkin pernah melakukan hal yang serupa. Namun di dalam pengharapan bahwa Tuhan telah lebih dahulu mengampuni dan membuang dosa kita dari hadapannya, marilah kita juga melakukan hal yang sama, sehingga melalui perbuatan kita, cerita cinta kasih Tuhan yang mencurahkan pada dunia. Mari kita mengangkat pujian, Aku Tuhan Semesta dari PKJ 177 dan teman-teman dimohon untuk bangkit berdiri. Aku Tuhan semesta, ceritamu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangiskan engkau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut, siapa bawa firman-Mu, utusanku. Ini aku, utus aku, ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin umatmu. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu hingga kami dapat beribadah bersama-sama walaupun secara online. Tuhan, kami ingin mendoakan untuk bangsa dan negara kami, yaitu Indonesia. Tuhan pimpin kami lebih lagi ke depannya untuk pandemi corona yang sedang terjadi, agar cepat selesai dengan berbagai penanganan yang dikerjakan oleh pemimpin kami. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, agar semester yang diterapkan dapat dipenuhi meskipun belajar secara online. Dan Tuhan juga pimpin untuk murid-murid agar diberi hikmat, kerajinan dalam pembelajaran, hingga berguna untuk masa depan kami. Dan juga untuk guru-guru kami agar diberi hikmat kebijaksanaan dalam mengajar kami. Semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita kini dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Ibadah chapel kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.